Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua dan memberikan hidayah serta ma'unah sehingga dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mari kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Kita masih mengkaji hadis yang ke-60, hadis tentang kisah Nabi Ismail dengan ibunda beliau Sayyidah Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kemarin sampai di kalimat summa da'a biha ulai da'awat fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana 'inda thaniyah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Fantalaqa Ibrahimu alaihi salam hatta idza kana 'inda thaniyah. Lalu Ibrahim berangkat ketika beliau berada di sebuah jalan perbukitan, haitsu la yarawnahu, di posisi yang manusia tidak ada yang melihat beliau. Istaqbala biwajhihi al-bait, beliau menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Summa da'a, kemudian beliau berdoa biha ulai da'awat, dengan doa-doa berikut ini. Fa rafa'a yadayhi, lalu beliau mengangkat kedua tangan beliau. Faqal, beliau berkata, Rabbi inni askantu min durriyati biwadin ghairi di zara'. Tuhanku, ini sesungguhnya aku askantu, telah menempatkan diriku, min dzurriyyati, sebagian keturunanku, biwadin, di suatu lembah, ghairi di zar'in, yang tidak sedikit pun memiliki tanaman, hatta balagha yashkurun, sampai firman Allah yang berbunyi yashkurun. Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail, dan ibunda Nabi Ismail kemudian mulai menyusui Ismail. Wa tashrabu min dzalikal ma', kemudian ia meminum sebagian daripada air tersebut.
hatta idza nafida ma fis siqa, hingga ketika air yang ada di wadah tersebut habis, atishat, Hajar kehausan, wa atisha ibnuha, dan putranya Nabi Ismail maksudnya pun kehausan, wa ja'ala tanduru ilaihi yatalawwa, Hajar melihat putranya ini kemudian ya bahasanya berguling-guling lah, berguling-guling karena kehausan, au qala yatalabbata, berguling-guling di atas pasir. Fantalaqat karahiyata an tandura ilaihi, maka dia pergi karena tidak ingin melihat kondisi anaknya seperti itu. Dia mencoba mencari air. Fawajadat as-Safa aqraba jabalin fil ardi, maka ia mendapati bukit Safa adalah tempat yang paling dekat atau gunung yang paling dekat pada permukaan bumi, yaliha, yang berada di sisinya. Faqamat alaih, lalu ia berdiri di atas bukit Safa tersebut. Summa istaqbalat al-wadi, kemudian beliau menghadap ke arah lembah. Tanduru, dia berusaha meneliti, melihat keadaan. Hal tara ahadan, apakah ia melihat manusia ataukah tidak. Falam tara ahadan, namun ia tidak melihat satupun manusia. Fahabatat minas Safa, lalu ia turun dari bukit Safa. Hatta idza balagat al-wadi rafa'at tarafa dir'iha, hingga ketika ia berada di tengah-tengah lembah, ia berusaha mengangkat ujung pakaiannya. Summa sa'at sa'yal insan, summa sa'at sa'yal insanil majhud, kemudian ia berusaha berlari sebagaimana larinya orang yang kepayahan. Hatta jawazat al-wadi, hingga ia melewati lembah tersebut. Summa atat al-marwata, kemudian ia mendatangi bukit Marwah. Faqamat 'alaiha, lalu ia berdiri di atasnya. Fanadarat hal tara ahadan, kemudian beliau mencoba melihat apakah ada seseorang di situ. Falam tara ahadan, namun ia tidak melihat seorang pun. Fa fa'ala dzalika sab'a marratin, beliau melakukan hal itu sebanyak 7 kali, 7 putaran itu, bolak-balik. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falidzalika sa'an nasu bainahuma. Ibnu Abbas berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena sebab itulah kemudian manusia dianjurkan sa'i di antara keduanya. Saya tandai sampai sini dulu, nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Bapak Ibu, masih ada yang ingat cerita terakhir kemarin? Cerita yang paling akhir kemarin apa? Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar. Ketika ditinggalkan, Hajar bertanya, hendak kemana engkau? Kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Diulang, tidak dijawab. Diulang kembali, tidak dijawab. Tapi ketika beliau, Siti Hajar ini mengganti pertanyaannya, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk melakukan ini? Maka Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Terus Sayyidah Hajar mengatakan dengan sepenuh keyakinan, di dalam riwayat ini dikatakan, idzan la yudayyi'ana, kalau demikian ia, Allah maksudnya, tidak akan menyanyiakan kami, tidak akan menelantarkan kami. Kemudian Hajar kembali ke posisi anaknya itu, ya, kembali ke tempat Nabi Ismail. Kemudian Ibrahim meninggalkan tempat itu, yaitu sambungannya ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu, dia sudah berada di jalan yang di atas gunung,
itu disebut dengan saniyah, jalan perbukitan. Di situ tidak ada seorang pun yang melihat beliau. Beliau menghadap ke arah kiblat. Beliau menghadap ke Baitullah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan dan berdoa. Ini pelajarannya. Nabi itu, seorang nabi itu, Pak, tawakalnya kepada Allah itu sempurna. Cat dalam tawakalnya itu. Kepasrahannya kepada Allah itu total. Meskipun beliau meninggalkan satu karung gandum, satu wadah air, beliau sadari betul itu sekedar ikhtiar manusiawi. Nyawa anak dan istrinya tidak tergantung itu, tapi tergantung Allah. Maka dengan doa yang akan beliau panjatkan itu, beliau menyerahkan anak istrinya kepada Allah. Biar Allah yang menjaga, biar Allah yang merawat, biar Allah yang mengurusi mereka. Nah, ini pelajaran. Para nabi, para rasul, semuanya punya tawakal seperti itu. Kita sebagai generasi yang berusaha mewarisi ilmunya para nabi, itu tidak boleh sekedar mewarisi pengetahuannya, tapi juga harus mewarisi keikhlasannya, mewarisi kesabarannya, mewarisi tawakalnya, dan juga mewarisi semangat dakwahnya. Kalau sekedar mewarisi ilmunya itu mudah. Nah, apalagi zaman sekarang, semua orang bisa baca semua bisa dengar ceramah di YouTube, bisa nonton di Facebook, semua bisa itu. Tapi satu yang sulit ditiru oleh manusia saat ini adalah nilai-nilai spiritual itu. Ya tawakal, ya sabar, ya ikhlas. Itu tidak instan. Itu ditempa oleh kejadian. Tarbiyah ilahiyah. Itu bina ruhani ilahi. Yang membina itu Allah. Tempaan-tempaan kejadian yang dialami itu menjadikan para nabi itu kemudian tegar. Sampai pada level ulul azmi. Ulul azmi itu para pemilik tekad yang kuat. Dan Nabi Ibrahim termasuk di antara ulul azmi itu. Karena ujiannya gak main-main. Dan Allah menyebut sendiri itu, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu bentuk pujian dari Allah. Ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan banyak sekali ujian. Fa'atammahunna. Lalu Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan nilai-nilai yang sempurna. Jadi gak sekedar dia menuntaskan ujian itu, tapi disebut fa'atammahunna. Nilainya tamam, sempurna nilainya itu. Dan itu Allah yang menyebut, bukan manusia, itu Allah yang menyebut. Jadi Ibrahim mampu melewati ujian itu dengan nilai sempurna. Makanya Nabi Ibrahim itu mirip seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi disebut dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, status itu di dalam Quran hanya digunakan Allah untuk dua nabi. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Pujian itu ada di surah Al-Ahzab ayat 21 itu untuk Nabi Muhammad, dan di surah Al-Mumtahanah ayat 4 itu untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya sama, uswatun hasanah. Nah, di bab ini tidak semua orang yang mengaku penerus para nabi itu bisa mengikuti. Oke. Kalau kealiman, keilmuan, pengetahuan itu mungkin bisa. Tapi kalau tawakal, ikhlas, sabar, semangat dakwah, teguh pendirian, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu namanya ahwal, perilaku, bahkan laku jiwanya para nabi itu. Laku jiwanya para nabi itu kalau tidak tawakalnya tinggi, meninggalkan anak istri di tempat seperti itu kan sama aja dengan bunuh diri itu. Maka beliau kemudian
menyerahkan anak istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang kedua, jangan perhatikan ini. Diajarkan oleh Nabi Ibrahim di dalam hadis ini, dalam cerita ini, juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu sama, plek sama. Jadi kan ketika berdoa itu dianjurkan untuk menghadapkan wajah Anda ke kiblat. Istaqbala biwajhihi albait. Ini satu. Dianjurkan jenengan istiqbalul kiblah. Yang kedua, la yarawnahu ahad. Enggak ada yang melihat. Makin sunyi Anda berdoa, makin baik. Makin rahasia Anda meminta kepada Allah, makin istimewa. Makanya kenapa ketika Anda berdoa itu dianjurkan dengan suara yang lirih. Yang lirih seperti berbisik. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar tidak didengar orang. Oke? Kurang baik kalau jenengan berdoa itu teriak-teriak. Kados teng pelataran Ka'bah niku. Biasanya ada yang tawaf niku kan bungok-bungok, Robbana atina fid dunya. Ten niku mboten paham. Dikirane Gusti Allah niku budek. Adabe kurang teng Masjidil Haram. Lah doa itu kan jamaah pun wis hafal to. Ora usah dituntun ngono kan wis do ngerti to. Ngapain diteriakkan sekencang itu mengganggu yang lain? Kita mau doa dengan khusyuk akhirnya nggak bisa karena guyu. Delok jamaah Indonesia itu. Engko lebih heboh lagi tuh kalau di Sofa Marwan itu. Orang sae niku nyanyi sak karep-karepe niku. Ono yalal waton itu dinyanyikan. Nggih, Pak. Ono tasbih yang dilakukan itu dinyanyikan. Sholawatan kenceng-kencengan. Nilai-nilai sakralnya tempat itu tuh menjadi rusak gara-gara jamaah Indonesia. Gara-gara jamaah Indonesia. Dan itu yang memprakarsai kayak seperti itu para mutawifnya. Para mutawifnya itu yang prakarsai tata cara ibadah seperti itu. Dulu waktu ngaji di Al-Fatih, saya pernah bacakan itu kan satu hadis. Ada orang Badui tanya kepada Kanjeng Nabi, apakah Tuhanku itu jauh sehingga aku harus berteriak ketika berdoa, ataukah Tuhanku itu dekat sehingga aku cukup berbisik? Turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sungguh aku dekat. Oke? Allah itu dekat sehingga Anda cukup berbisik, maka disebut munajat. Munajat itu bisikan. Jadi kan berbisik. Salah satu tujuannya itu untuk menunjukkan keintiman, kedekatan kepada Allah, itu dibahasakan dengan nidaan khafiyah. Nidaan khafiyah. Disebutnya itu dengan bisikan yang lembut. Khafi itu dari kata ikhfa, itu maknanya samar. Samar-samar, tidak terdengar orang. Ini pun begitu Nabi Ibrahim, haitsu la yarawnahu, hingga ketika manusia tidak melihatnya, beliau menghadap kiblat kemudian berdoa. Niku yang kedua. Yang ketiga di antara adabnya itu rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Nggih. Dan itu sunnah. Bahkan para ulama mengatakan hadis-hadis yang menceritakan bahwa mengangkat tangan ketika berdoa itu termasuk sunnah, itu tingkatannya sampai mutawatir maknawi. Tingkatannya sampai tingkatan hadis mutawatir maknawi. Artinya terlalu banyak perawinya. Riwayat seputar itu terlalu banyak. Sehingga jangan bingung ketika Anda berdoa itu, tidak perlu bingung. Loh, katanya enggak ada hadisnya berdoa mengangkat tangan itu. Ya, sampai sebagian orang itu benar-benar enggak mau mengangkat tangan, Pak. Enggak mau. Khawatir dianggap bid'ah itu.
Orang-orang model seperti itu biasanya itu sudah kena virus, namanya virus Salafi Wahabi. Niku virus niku. Dia sudah tidak mau mendengar hadis-hadis yang dibacakan para ulama. Menurut versi gurunya nggak ada, ya wes. Berarti kan dia fanatik dengan gurunya, bukan fanatik dengan dalil, loh. Repot gitu. Termasuk ya, kalau ada khatib berdoa ini kadang-kadang juga jamaah itu nggak mau ikut doa, dia lebih baik diem. Nanti kalau dikasih tahu, Nabi itu ketika mendengar Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Mosok sih? Dia malah mempertanyakan, mosok sih? Ngatain niku repot. Nabi itu Pak ketika mau naik mimbar itu mengatakan amin 3 kali. Amin. Terus sebentar lagi amin. Sebentar lagi amin. Ketika ditanya sahabat Nabi tadi ketika Anda mau naik mimbar, kenapa Anda mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali itu? Kata Nabi, aku mendengar Jibril berdoa. Setiap doanya aku doa. Itu yang diperdebatkan. Apakah disunahkan mengusapkan tangan ke wajah setelah berdoa? Itu diperdebatkan. Said Sabiq di dalam fikih sunnahnya mengatakan itu termasuk sunnah, sekalipun hadisnya itu dhaif, tapi banyak hadis seputar itu statusnya dhaif itu banyak. Sehingga ketika dikumpulkan hadis-hadis yang dhaif ini naik tingkatannya, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Sehingga bisa diamalkan. Sehingga ketika jenengan berdoa mengusapkan wajah, mengusapkan telapak tangan ke wajah, itu tidak bisa serta-merta dikatakan bid'ah atau tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Meskipun tadi masalah itu diperselisihkan. Tapi mengangkat kedua tangan ketika berdoa, termasuk mengaminkan orang lain ketika berdoa, niku sunnah, dalilnya jelas. Paham betul nggih? Tadi virusnya apa? Virus Salafi Wahabi. Bukan untuk menunjukkan kebencian, enggak, memang itu virus. Dulu kita enggak ada kelompok-kelompok itu, kita enggak ada percekcokan, enggak ada pertengkaran di tengah umat Islam. Setelah muncul kelompok itu kita banyak bertengkar. Hanya gara-gara kita melihat celana saudara kita kurang cingkrang, kita melengos. Kita anggap dia bukan saudara. Hanya gara-gara beda masalah tahlil. Dulu masa-masa kita kecil mau berbedaan itu biasa aja. Orang Muhammadiyah tahlilan juga biasa aja sebenarnya. Sekarang sebagian kita ini betul-betul menganggap itu bid'ah, munkar, finnar. Bahkan sebagian itu saudara kita itu ketika ziarah kubur itu dihukumi syirik atau murtad karena dianggap meminta ke kuburan gitu. Sampai separah itu. Sehingga sebagian orang itu punya pemikiran takfiri, tapi dia merasa tidak mengkafirkan sama muslim, tapi dia merasa tidak, padahal mengkafirkan. Maka saya katakan virus. Jadi itu virusnya. Jadi kalau ada sebagian yang mungkin tidak sependapat, ya dipersilakan. Namanya ceramah itu tidak harus semua sepakat. Nanti kalau semua sepakat itu namanya musyawarah mufakat, bukan ceramah. Ceramah itu biasa. Kita punya sikap A, teman kita punya sikap B, biasa. Kemudian perhatikan baik-baik. Ini kita termasuk adab. Jadi kan kalau cek di dalam Al-Quran itu lebih banyak menggunakan Rabbana atau Rabbi daripada Allahumma. Daripada Allahumma atau Ilahi. Ya. Kenapa kok yang digunakan itu kata Rabb? Rabbun, baik bentuk tunggal Rabbi dinisbatkan kepada ya mutakallim, atau Rabbana dinisbatkan kepada na domir nahnu. Itu karena kata Rabbun itu maknanya sangat dalam, luas cakupannya. Kalau diterjemahkan cuma ya Tuhanku, ini terjemah ini kan terjemah yang kering, tidak ada rasa sastranya, tidak ada rasa bahasa Arabnya itu.
Tapi kalau dikembalikan kepada bahasa Arab yang hakiki, makna Rabbun itu gak sekedar Tuhanku. Wahai yang menciptakan diriku, wahai yang merawatku, menumbuhkan diriku. Dari kata Rabba yurabbi, wahai yang mendidikku, wahai yang berikan aku rezeki, wahai yang berikan aku perlindungan, wahai yang menurunkan kepadaku hujan, menerbitkan matahari. Itu makna Rabbun, Pak. Sehingga ketika kata-kata ini disebut, niku Allah Subhanahu wa taala senenge ra karuan. Rabbi. Bahkan ada beberapa riwayat itu kalau Anda menyebut Allah dengan kata Rabbi, doamu dikabulkan. Doamu itu dikabulkan. Dia senang dengan panggilan itu. Hambaku memanggil diriku. Apa yang kamu minta, aku kabulkan. Maka sering Quran itu menggunakan kata Rabb daripada ilah atau Allahumma. Ya meskipun tidak untuk dipertentangkan, tapi kalau dicek ini ada makna filosofinya. Kenapa yang digunakan itu banyak yang Rabbi. Jelas ya? Perhatikan baik-baik. Niki termasuk, Pak. Tadi redaksi doanya kan begini. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun di sana. Kira-kira Allah tahu nggak sih ketika Nabi Ibrahim menempatkan anak istrinya di situ? Terus apa fungsinya belum menyebutkan itu dalam doanya? Niku masrahke niku. Leres ya. Masrahke. Gusti Allah ngerti, Pak. Ya. Ketika Nabi Ibrahim menyebut begitu, ya Allah enggak, aku wis ngerti Ibrahim, ora ngono enggak, mboten. Aku wis ngerti ora sampe kandhani, mboten. Itu sama kalau kita mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, duh Gusti, kami mendolimi diri kami. Wis ngerti dosamu kok oke. Itu namanya iktiraf. Pasrah, mengaku. Namanya iktiraf. Ikrar, mengakui, ikrar. Dan itu salah satu cara untuk memasrahkan total kondisi kita kepada Allah. Itu belum menyebutkan hajat, di situ belum menyebutkan hajat. Dan memang doa begitu, diawali dengan ikrar, iktiraf, nanti sampai kepada iftiqar. Iftiqar itu merasa fakir, merasa payah, merasa tidak berdaya. Nah kalau doa jenengan mengandung unsur itu mau minta apapun dikabulkan. Itu iftikar, sampai di level iftikar. Jadi kan kalau sudah merasa fakir, naftakir ilallah, apapun yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab-adab doa yang diajarkan oleh beliau. Kalau jenengan telaah kurang lebih begitu kesimpulannya. Nggih. Terus rampung berdoa itu di sini enggak disebutkan nggih. Di hadis yang lain disebutkan Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Dia sudah meninggalkan makanan sekalipun enggak banyak. Dia sudah meninggalkan doa untuk anak istrinya. Pun ikhtiar manusiawi sudah ditempuh, ikhtiar langit sudah ditempuh. Pun itu sudah dipasrahkan semua. Ya begitulah para nabi itu. Pun ibaratnya kalau anak jenengan tuh mau kuliah, numpun jenengan bekali sangu, jenengan serahke Gusti Allah. Gusti kula titip anak kula, numpun. Jenengan jagi kemanapun dia pergi. Mugi-mugi jenengan jagi, jaga dari segala fitnah. Menurut ikhtiar manusiawi jenengan sangoni, nggih, ikhtiar langit jenengan serahkan dengan doa. Serahkan pada Allah dengan doa. Itu kalau yang berdoa orang tuanya makbul. Nggih, kan ada salah satu dakwatin la turat. Ada 3 doa yang enggak ditolak. Dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Dakwatul musafir, doanya musafir. Yang ketiga dakwatul walid, doanya orang tua. Terutama ibu untuk anaknya. Nggih, seorang ibu berdoa untuk anaknya, itu wis gak mungkin ditolak. Nggih. Nah, kalau bapak kadang-kadang masih ditolak, Pak. Nggih. Nah, omongan wong lanang, omongan suami itu rapati mandi. Wis dari dulu gitu. Tapi kalau ibu niku mandi.
Anaknya dikutuk jadi batu. Makanya ibu kudu hati-hati. Kalau ngomong yang positif mohon, yang baik-baik. Jangan mengatakan yang buruk-buruk. Bukan berarti terus bapak sak karepe dhewe nggih mboten. Maksudnya omongan laki-laki itu tidak terlalu keramat. Tak wiji nak donga ora bakal keramat itu ora biasa wae. Tapi nak buani ampun niku. Burung donga wis salah mesti ngerti wis tak kabulke. Satu yang enggak dikabulkan itu. Biasanya ada satu yang enggak dikabulkan. Ada. Ojo nganti bojoku sugih. Ya nak sugih kok kawin meneh. Itu kan yang ditakutkan para istri. Terus perhatikan baik-baik. Nah, setelah Nabi Ibrahim ini meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail, mulailah Hajar itu menyusui Ismail. Disusui. Namanya orang menyusui itu, Pak, makannya itu 3 kali lipat, minumnya 3 kali lipat. Ini kumpul dari zaman dulu sehingga perbekalan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim tadi itu tidak bertahan lama. Namanya orang menyusui, Pak. Jadi anak punya istri menyusui, kok jatah nafkahnya itu sama dengan hari-hari biasa. Saat dia tidak menyusui, jenengan dolim. Kalau biasanya jenengan nafkahin itu sebelum dia hamil, sebelum menyusui, mamanya 1 bulan 2 juta, itu kudu pas dia menyusui 6 juta. 3 kali lipat gitu. Lah kenapa? Satu untuk asupan gizi dia sendiri, yang kedua untuk anaknya, yang ketiga tuh Pak Nun Sewu, kadang-kadang ono selera-selera yang aneh-aneh nih loh. Jadi mau nyusui Pak, cepet lapar, seneng ngemil. Hajar pun begitu, ini dia nyusui Ismail, baru berapa hari sudah habis itu perbekalannya, airnya habis. Tuh ini kan pergulatan terus. Tapi yang namanya Hajar itu wanita yang tangguh. Saya kemarin cerita ke jenengan tuh, bukan jenis wanita yang menye-menye. Ya, bukan wanita yang model-model Instagram. Oke, bukan model wanita-wanita yang Gen Z itu. Ya, yang sering lebay. Mbak, enggak. Hajar itu wanita tangguh, kuat. Apa yang dia lakukan? Dia mencoba mencari sumber mata air. Dia menaiki bukit yang paling dekat, yaitu Safa. Tujuan awalnya untuk mencari bantuan manusia. Tapi karena ini perjalanan spiritual, Pak, Allah mentakdirkan di sekitar itu memang tidak ada manusia. Dia turun ke lembah, naik ke Bukit Marwah, tidak menemukan manusia sama sekali enggak. Karena ini perjalanan spiritual, ujian spiritual itu untuk Hajar, untuk Nabi Ismail. Sejak kecil Nabi Ismail sudah ditempa seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia calon Nabi. Kenapa kok tidak ditakdirkan ada manusia di situ? Agar Hajar dan Ismail itu tidak terbiasa nengok kepada manusia. Enggak terbiasa noleh kepada manusia, enggak terbiasa berharap kepada manusia. Dah ngoten niku nak jenengan latih nu angel Pak niku. Terutama kalau kondisi jenengan sedang sulit, kritis, itu rata-rata orang yang jiwanya lemah itu nengok bantuan manusia. Sapa sing iso nolong aku, siapa yang bisa bantu aku. Niku enggak mungkin jenengan dadi nabi, enggak mungkin. Mboten mungkin dadi nabi, ora mungkin. Karena jiwa kita itu jiwa seperti itu, jiwa yang ta'alluqnya itu ta'alluq basyari, tergantung dengan basyar, dengan manusia. Ta'alluqnya bukan dengan Allah. Hajar dengan Ismail ini dilatih oleh Allah sejak dini begitu. Kudu tergantung dengan diriku Ismail, orang tuh kepada manusia tidak boleh. Sehingga noleh kanan noleh kiri gak menemukan seorang pun manusia. Tadi dia la tara ahadan, dia enggak menemukan seorang pun manusia. Falam tara ahadan. Niku mesti sengaja oleh Allah.
melewati sumur Zam-Zam, ada orang lewat situ. Kenapa kok ada orang lewat situ? Ya karena dia sudah mendapatkan pertolongan Allah, sudah dinilai sempurna itu ujiannya, dia lulus. Maka dibiarkan orang lewat situ untuk menyempurnakan nikmatnya itu. Nanti dia barter dengan karavan dan kafilah dagang yang lewat situ. Aku minta logistik, kamu tak kasih air. Agar dia nggak ta'aluk sepenuhnya kepada manusia. Dia disuruh oleh Allah muqabalah itu, tukar menukar atau barter gantian. Itu ta'aluknya tidak lagi pada manusia, pada Allah Subhanahu wa taala. Lah ngoten niku nak jenengan niru kira-kira iso apa ora? Kira-kira nak niru aja nek pengen niru. Sakit betul. Angel ya. Angel. Kalau kita punya masalah sidik curhat kemana-mana. Mama curhat dong. Lah gua curhat Mama Dede live nasional, semua orang tahu masalahnya. Se-Indonesia itu tahu semua. Apalagi model-model pengajian artis, ustadznya ganteng, artisnya ini curhat di depan orang banyak, cerita masalah pribadinya. Model-model pengajian seperti itu sekarang kan menjamur, di hotel-hotel itu menjamur, diminati oleh generasi-generasi yang kaya-kaya itu, sosialita itu. Pengajiannya buat tentang masjid, buatan, wah, seneng kecawian ngoten niku, ora kelas no. Belas ora kelas kok. Ora model. Oh, menawi pengajiane gratisan mboten niku ustate mbare larang kok niku. Ustate mbare larang sak jam mau minimal 50 juta niku ustate niku. Minimal 50 juta. Membuat hadirinya itu bisa nangis-nangis, Pak, nangis-nangis. Nangis tenan Pak niku, nangis tenan. Dibayar semahal itu untuk membuat jamaahnya itu nangis-nangis. Teng hotel jenengan orang nganggo jaket ya kademen jenengan. Dan itu ada kelas-kelasnya, kelas VIP, ada kelas reguler, ada kelas. Nah, kelas VIP kok nak metu ditandatangani ustadz. Ya. Nak nangis tisune tisu larang loh Pak, wangi. Kayak model-model pengajian sekarang begitu. Pengajian gratisan ngeten iki ora diminati wong, Pak. Nggih, ora diminati wong sugih ora minat. Ya kula gak ada pengajian ngono saya nggih, pengajian mama-mama sosialita lho. Ngoten niku nak diikuti oleh mama-mama yang ndak kelasnya niku. Ora gelem Pak, ndak mau. Ndak mau. Jadi eksklusif betul. Sehingga pernah saya tegur itu. Nak ngajine eksklusif ini tak bubarke. Akhirnya tak bubarke tenan, Pak. Akhirnya tak bubarke itu. Saya ndak mau ngisi. Karena saya wong kampung ya. Di model ngoten niku mboten remen kula. Ini namanya ta'alluq. Ta'alluq itu ketergantungan, Pak. Nggih. Dibiasakan. Kita mendapatkan kesulitan apapun, dilatih. Gantunglah harapan kita kepada Allah. Tengok Allah. Merintihlah kepada Allah. Berbisik lirih kepada Allah. Dibiasakan itu nih. Jangan nengok manusia. Kalau jenengan membiasakan diri nengok manusia niku mbon repot. Nanti akan begitu terus. Seolah-olah nanti tidak ada itu Allah dalam kehidupan jenengan. Kejadian yang jenengan alami dalam hidup ini yaitu sekedar hukum kausalitas saja. Sebab akibat biasa saja. Tidak ada kaitan dengan kuasa Allah, dengan iradat Allah, dengan skenario Allah, takdir Rabbani, tidak ada. Jauh dari itu. Sehingga hatinya jadi mati. Tidak bisa membaca kejadian. Mboten saged mendet ibroh. Mboten saged. Golek sisik melik ngoten niku mboten. Ya itu dilatih. Nah, berikutnya niki pelajaran berikutnya. Nah, sekalipun sudah adzan pun biar adzan sing adzan ben adzan. Ini kita rampung nanti kita 8:30. Syah 8:30. Ya perhatikan. Tadi disebut ya kan. Summa sa'at sa'yal insanil majhud. Siti Hajar itu ketika mencoba mencari bantuan
naik turun sofa marwah sampai ping 7 Pak. Itu sampai dia larinya itu yang kepayahan itu. Sa'yal insanil majhud. Demi keselamatan putranya, dia ikhtiar sampai semaksimal itu. Anmu belum membuahkan hasil, tetap kamu sempurnakan sesempurna mungkin. Nanti dalam kisah berikutnya itu yang buka Jibril atas perintah Allah. Karena Allah sudah menilai ikhtiarnya Hajar ini sudah sangat sempurna. Jadi Allah ingin mendidik aja. Kalau ikhtiar itu tidak setengah-setengah. Itu bahasa Nabi ihsan. Bersungguh-sungguh dalam berusaha. Diyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka pasti kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Tidak cuma satu, tapi jalan-jalan banyak. Bukan jalan-jalan sore itu, bukan ya. Jalan-jalan itu jamak dari jalan maksudnya. Dan ini pelajaran. Sama kalau jenengan baca kisah Maryam yang diceritakan Allah itu, dalam kondisi dia habis melahirkan, lelah, seorang diri, wanita, ketika mau makan disuruh menggoyangkan pangkal pohon kurma. Goyangkan pangkal pohon kurma itu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Disuruh ikhtiar. Ya dia berusaha betul Pak. Namanya generasi Nabi, ibundanya Nabi, berusaha mendorong pangkal pohon kurma itu. Didorong sekuat tenaga sampai ngos-ngosan bahasa itu. Goyang nggak kira-kira? Tidak. Tidak bergoyang sama sekali. Tapi rutopnya jatuh. Rutop itu kurma yang setengah matang gitu. Jatuh. Berjatuhan untuk menjadi santapannya Maryam itu. Maknanya ada disuruh ikhtiar aja. Dalam pandangan dohirmu hasilnya itu tidak tampak, oh gak masalah. Karena masalah, mau tugasmu ikhtiar. Tugasmu menanam. Panen itu urusan Allah. Mau tanamanmu itu berbuah atau enggak itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Tugasmu cuma nanam, wes tanam, berusaha, rawat. Apapun terserah, yang penting kamu tugasmu nanam. Nah kita sebagai orang tua juga gitu. Saya ngajari di pondok, teman-teman juga gitu. Tugas kita itu didik aja. Soal anak itu pinter, tidak pinter urusannya Gusti Allah. Guru didik bocah, ojo nganti duwe keinginan meminterke bocah ojo, Pak. Stres jenengan. Lah ngono, lah nek di pondok-pondok yang apa istilahnya bonafit ya. Pondok-pondok sing keren-keren. Seleksinya akademis. Nah orang untuk nilai semene ora diterima kan? Di Al-Fatihah mboten mbok sapa wae iso masuk. Yang penting dia datang duluan, masih ada kuota, dia diterima. Ora iso maca Quran ya tompo tetep. Ora iso maca ABCD ditompo tetep. Tetep ditompo. Lha nek jenengan ngajar bocah-bocah pinter, mbok colke ra wis mlaku dhewe to. Gampang niku. Coba ngajari Al-Fatihah. Deloke iso sabar apa ora. Lah niku penting niku. Jadi ngajar itu tujuannya, ayo ngajar wae. Jangan punya tujuan minterke santri, minterke bocah. Terus ngajar aja. Dipersiapkan maksimal, dilakukan maksimal udah. Urusan bocah pinter ndak pinter niku urusannya Gusti Allah. Aslinya anak iku ono sing pinter bidang iki, kurang di bidang yang lain itu biasa. Tidak harus ukurannya semuanya matematika atau biologi, enggak. Saya asli pinter biologi Pak, lebih pinter daripada beliau sebenarnya. Asli nih. Cuma saya melihat ini pelajaran ora pati manfaat. Makanya terus saya mempelajari ilmu syariat. Ya. Sehingga saya tidak cenderung belajar itu. Dan ini pelajaran ini. Sa'yal insanil majhud. Nah, terakhir, ini pelajaran terakhir. Jenengan kalau sa'i, ini kalau nak ngajari rencang-rencang tentang kelas umroh Al-Fatih ini, termasuk ketika sampai di sana itu kalau ngajari ngeten, ayo kita merasakan disinilah kita ini menjadi hajar.
Nanti ketika jenengan lari dari Safa ke Marwah, jenengan berusaha merasakan betul jenengan itu hajar yang sedang mencari pertolongan. Maka nggak boleh nengok manusia jenengan. Nggak boleh. Jenengan kok kesel, ya leren istirahat. Rasa jaluk tulung. Makanya zaman dulu orang sa'i Pak, zaman tabi'in itu biasa sa'i telung dina itu biasa. Dengan yang didampingi oleh mutawif yang dia cuma pengen mencari rampung. Ora sempet jenengan dikondang cepet biar cepet rampung. Sehingga jiwanya untuk tadi mengambil inspirasi dari Hajar tadi nggak dapat. Betul sakit. Apalagi ketemu askar nggak teli nih Pak Asli. Wah lagi taharuk. Ngoten niku askar-askar teng mriku. Ganggu ya kerjane. Tapi tugasnya piye meneh kan? Jenenge tugasnya. Lah niku kula suwun jenengan sa'i, entah haji entah umroh, saat jenengan teng sofa dan 7 putaran itu Pak ditempuh 3 hari 3 Wang. Apa meneh nganggo kursi roda niku cowok apa cepetan Mas. Mati. Jenenge ibadah atau dinikmati senikmat mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup kajian kita dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.